Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ilmu munasabah. Sekiranya mohon disimak sebaik-baiknya sehingga apabila ada kesalahan dalam penyampaian bisa terdeteksi. Pengertian munasabah dalam pengertian etimologi atau menurut bahasa dapat berarti cocok, patut, sesuai, kedekatan, dan atau penyerupaan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hikmah kolerasi hubungan antara ayat dalam Al-Quran. Dalam redaksi lain didefinisikan sebagai pemikiran dari manusia dalam menggali rahasia hubungan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, baik kolerasi tersebut bersifat umum, khusus, rasional, persepsi, imajinatif, atau dapat berupa sebab akibat, perbandingan, dan perlawanan. Selanjutnya ada pengertian munasabah menurut para ahli. Yang pertama menurut Az-Zarkashi, beliau berpendapat bahwa munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, maka akal tersebut akan dapat menerimanya. Kemudian pendapat yang kedua dari Mana Al-Qoton, beliau berpendapat bahwa munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antar surat dalam Al-Quran. Pendapat ketiga menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai makna dan keteraturan redaksi. Yang keempat menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan ayat atau surat dalam Al-Quran. B. Pendapat-pendapat mengenai munasabah. Yang pertama, tertib surat dan ayat dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa tertib ayat-ayat dalam Al-Quran adalah tauqifi, yang mana yaitu penetapan dari Rasulullah. Kemudian, untuk tertib surat dalam Al-Quran masih menjadi perbedaan pendapat. Pendapat tersebut ada 3. Pendapat yang A yaitu tauqifi. Menurut jumhur ulama, bahwa tertib surat sebagaimana mushaf sekarang ini adalah tauqifi, karena mengajukan alasan bahwa Nabi Muhammad sering membaca Al-Quran dengan tertib surat yang ada sekarang. Untuk yang B, ijtihadi. Kelompok ini mengatakan bahwa tertib surat dalam Al-Quran adalah ijtihadi. Mereka beralasan bahwa yang pertama, tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah tentang tertib surat dalam Al-Quran. Yang kedua, para sahabat pernah mendengar Rasulullah membaca Al-Quran berbeda dengan susunan surat Al-Quran yang ada sekarang. Yang ketiga, mushaf yang ada pada catatan sahabat berbeda-beda. Kemudian pendapat yang C, pendapat gabungan antara tauqifi dan ijtihadi. Pendapat ini mengatakan bahwa tertib sebagian surat dalam Al-Quran adalah tauqifi dan sebagian lagi adalah ijtihadi. Mereka beralasan karena ternyata tidak semua nama-nama surat yang ada di Al-Quran itu diberikan oleh Allah, namun juga diberikan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Contohnya surat Al-Baqarah, At-Taubah, Ali Imran, dan lain-lainnya itu adalah nama surat yang diberikan oleh Allah. Untuk nama surat yang diberikan oleh Rasulullah, contohnya seperti surat Toha dan surat Yasin. Kemudian untuk surat yang diberikan oleh para sahabat yaitu seperti surat Al-Baro'ah. Yang kedua yaitu tentang munasabah. Pada bagian ini banyak yang bertanya,
apakah munasabah itu benar-benar ada atau tidak. Dari pertanyaan itulah kemudian muncullah dua pendapat yang berbeda. Argumen yang pertama mengatakan bahwa suatu kalimat baru dikatakan munasabah apabila ia diucapkan dalam konteks yang sama. Karena Al-Quran diturunkan dalam berbagai konteks, maka itu ia mesti memiliki munasabah. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang mufasir yang bernama Izzuddin Ibnu Abdul Aslam. Kemudian argumen yang kedua mengatakan bahwa ketidakberurutan itulah yang mengandung atau menunjukkan adanya rahasia. Disinilah relevansi pembicaraan munasabah. Pendapat adanya munasabah dalam Al-Quran juga dikemukakan oleh seorang mufasir, di antaranya As-Suyuti, Al-Qotton, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Macam-macam munasabah. Yang pertama, zahir al-irtibat atau munasabah yang jelas, yaitu kolerasi atau persesuaian antara bagian atau ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat. Karena begitu kuatnya kaitan antara keduanya sehingga yang satu tidak dapat menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Di antara ayat-ayat itu sebagai penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau bahkan pembatasan dari ayat-ayat yang lain sehingga ayat-ayat tersebut tampak sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, hafiyu al-irtibat atau munasabah yang tidak jelas, yaitu kolerasi antara bagian atau ayat Al-Quran yang tidak tampak secara jelas, seakan-akan masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri, baik karena ayat yang satu diatafkan kepada yang lain atau karena yang satu seakan-akan tampak bertentangan dengan yang lain. Munasabah dari segi materinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu munasabah antar ayat dan munasabah antar surat. Yang pertama, munasabah antar ayat dalam Al-Quran, yaitu hubungan antara persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, munasabah antar surat dalam Al-Quran, yaitu persesuaian atau kolerasi antara surah yang satu dengan surah yang lain. Munasabah antar surah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, munasabah antar nama surah. Yang kedua, munasabah antar kandungan surah secara global dengan kandungan surah berikutnya. Yang ketiga, munasabah antar awal surah dengan akhiran surah. Yang keempat, munasabah antar akhir surah dengan awal surah berikutnya. Yang kelima, munasabah awal surah yang terdiri dari huruf-huruf terpisah atau al-huruf al-muqatta'ah dengan huruf-huruf dalam surah yang sama. D. Metode melakukan penelitian munasabah ayat. Untuk meneliti keserasian susunan kalimat atau ayat atau surah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuti menjelaskan beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surah yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.
munasabah. Mempelajari ilmu munasabah, ilmu yang berkaitan dengan penggalian makna Al-Quran, tentunya memiliki manfaat atau faedah. Adapun di antara manfaat mempelajari ilmu munasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hubungan antar bagian Al-Quran, baik ayat-ayat atau kalimat-kalimat maupun surat-surat yang satu dengan yang lainnya, sehingga orang mempunyai pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap kitab Al-Quran, serta memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mempermudah pemahaman Al-Quran. Yang ketiga, dapat membantu proses penafsiran ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat, menolak tuduhan bahwa susunan Al-Quran itu kacau, seperti orang yang menganggap bahwa Al-Quran kehilangan relevansinya dengan bagian yang lainnya. Yang kelima, dapat mengetahui tingkat dan kualitas kebahasaan Al-Quran dan hubungan kontekstual antar kalimat yang satu dengan yang lainnya. F. Fungsi ilmu munasabah. Secara umum, fungsi utama ilmu munasabah ada 4. Yang pertama, untuk menemukan makna yang tersirat dalam susunan dan urutan ayat-ayat, kalimat-kalimat, dan surat-surat dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menggabungkan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral atau saling berhubungan. Yang ketiga, memahami ayat baru apabila melihat ayat berikutnya. Dan yang keempat, untuk menjawab kritikan orang luar terhadap sistematika Al-Quran. Selain 4 di atas, ada beberapa ulama yang berpendapat seperti Manakotan yang mendeskripsikan bahwasanya ilmu munasabah dijadikan alat untuk menguak kekuasaan, makna, dan kemujizatan Al-Quran dari segi balaghahnya. Samping itu, dijadikan sebagai kacamata untuk melihat untaian yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslubnya. Sedangkan Asar-Ghazi menerangkan bahwasanya ilmu munasabah adalah menggabungkan kalimat-kalimat sehingga tampak adanya keterkaitan antar keduanya. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.